Saya harus bacakan karena takut salah dari sisi redaksinya. Tapi Bapak menyatakan bahwa dalam konferensi pers itu ada tokoh luar negeri, tokoh di luar negeri yang mengompori dan menghasut masyarakat. Bapak keberatan untuk menjelaskan? Enggak, Habib Rizik. Videonya kalau kamu punya handphone ya, kemudian YouTube, ada juga lihat WA, semua tahu bahwa dia mengeluarkan maklumat, ya kemudian katakanlah membuat pernyataan-pernyataan yang katakanlah mengepung KPU lah, yang itu kan semuanya kan membuat suasana panas. Di luar negeri nggak ikut pemilu, bisa mengatakan pemilu ini ya penuh kecurangan. Buktinya apa? Kan pemilu waktu itu kan baru selesai, baru mau dihitung, ya. Toh baru mengumpulkan kalau ada kecurangan sudah ada wadahnya. Sudah ada tempat untuk bagaimana mengadu kecurangan itu, perselisihan itu. Ya, kalau kecurangan kecil di daerah Gakumdu ada. Kecurangan yang berskala agak besar ada Bawaslu. Kemudian kalau perselisihan masalah jumlah suara ada MK. Ya nggak perlu kemudian menjustifikasi. Dia lembaganya apa kok tahu seperti itu? Itu membuat masyarakat kan bingung. Habib Rizik itu siapa? Ya, kemudian bisa menjustifikasi, bisa menuduh seperti seenaknya dan disiarkan secara luas ke publik. Bapak baru pertama kali menyatakan nama Habib Rizik, Bapak katakan tadi, Rizik Syihab. Sebelumnya waktu konferensi Bapak tidak menyatakan itu. Artinya memang ini inline dengan apa yang dikatakan juga oleh mantan Kepala BIN Pak Jenderal TNI Purnawirawan Endro Priyono. Meskipun disebutkan pada waktu itu juga ada Habib Rizik, Yusuf Martak, dan keturunan Arab, warga keturunan Arab, jangan provokatif. Apakah Bapak setuju bahwa ada Rizik Syihab dan warga keturunan Arab yang lain? Begini, itu dua-dua itu kan pernah dekat dengan saya ya. FPI dulu di 98 saya ikut membinanya, dalam arti memberi kesempatan untuk dia eksis ya, karena waktu itu bersama-sama mengamankan kondisi negeri ini. Saya kenal ya Habib Rizik ya. Maka sekarang kalau kemudian berubah seperti ini, saya minta sadarlah ya, kembali ke jalan yang benar. Kan gitu.